Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Semoga sehat selalu. Pada video kali ini adalah video kedua saya di dalam rangkaian video untuk saham pemula ya, investor saham pemula. Jadi saya akan menjelaskan saham dengan cara yang sederhana, dengan analogi yang mudah dipahami. Bagi yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan bisa menonton video saya yang pertama tentang saham itu apa sih sebenarnya, kenapa kita beli saham itu lewat sekuritas. Jadi saya jelaskan juga perusahaan sekuritas itu apa, begitu kan. Nah, di video kedua ini saya akan membahas tentang cara melihat saham itu bagus atau jelek, karena di Bursa Efek Indonesia itu kan ada sekitar 700 saham pada saat video ini dibuat, karena setiap tahun itu kan tambah ya perusahaannya. Nah, dari 700 saham, 700 perusahaan tersebut, kita mau pilih yang mana gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dijabarkan stock picking atau memilih saham yang baik ini panjang sekali ya. Bahkan perlu analisis yang mendalam lah. Ada analisis kuantitatif, ada juga analisis kualitatif. Tapi itu akan saya kesampingkan dulu, karena pada dasarnya saya akan bagi dulu menjadi investor itu menjadi yang pemula dan sudah expert gitu ya. Nah, bagi pemula saya akan menjelaskan dengan sederhana dulu. Sederhananya adalah beli saham yang perusahaannya itu terkenal dan produknya saudara gunakan. Contohnya, ketika saudara bangun pagi, saudara mandi menggunakan sabun. Nah, sabun itu produk dari perusahaan Unilever misalnya. Nah, perusahaan Unilever itu sudah listing di Bursa Efek Indonesia, artinya sahamnya bisa dibeli oleh publik, oleh kita semua. Kode sahamnya adalah UNVR atau UNVR ya. Jadi kode saham itu ada 4 digit seperti itu. Nah, itu paling mudahnya seperti itu bagi pemula ya. Kemudian saudara misalnya makan Indomie. Nah, Indomie itu juga perusahaannya sudah go public, kode sahamnya ICBP. Kemudian misalnya saudara jalan-jalan naik kendaraan. Nah, kendaraan itu biasanya adalah produknya Astra, kode sahamnya ASII. Nah, itu gampangnya seperti itu saudara. Jadi memilih saham yang bagus bagi pemula ya, bagi pemula adalah produk yang saudara gunakan, saudara puas menggunakan produk tersebut, dan saudara bayangkan ini perusahaan sulit ya untuk bangkrut kayak gitu. Karena apa? Too big to fail misalnya. Atau saudara menonton video ini menggunakan kartu seluler Telkomsel misalnya, ada sahamnya TLKM ya. Atau saudara menggunakan IndiHome, itu juga produknya TLKM. Atau saudara menggunakan Indosat, kode sahamnya ISAT. Saudara menggunakan Smartfren, kode sahamnya Friend begitu. Nah, itu bagi pemula banget yang mau belajar tentang saham dari benar-benar dari nol, belum pernah sama sekali. Itu triknya seperti itu ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke bagian yang kedua yang lebih expert, ya. Nah, ini yang biasa saya ajarkan di kelas. Jadi mahasiswa saya itu di kelas pasar modal itu sebenarnya mempelajari 2 hal besar. Yang pertama adalah analisis kualitatif, yang kedua adalah analisis kuantitatif. Nah, analisis kualitatif itu adalah analisis yang kita amati ya, tanpa melihat angka-angka, rasio-rasio begitu. Misalnya GCG atau Good Corporate Governance-nya perusahaan tersebut. Kenapa? Karena kalau kita beli saham itu kan kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Nah, kalau kita ikut memiliki perusahaan tersebut, apakah saudara mau memiliki perusahaan yang direksinya itu memiliki reputasi yang kurang baik? Tentu tidak. Saudara pasti memilih perusahaan yang direksinya, komisarisnya itu memiliki track record yang baik ya. Cara mudahnya adalah saudara lihat dewan direksinya, dewan komisarisnya, itu saudara googling saja
pernah tersangkut kasus korupsi atau tidak, pernah jadi tahanan KPK atau tidak. Mudahnya seperti itulah. Tetapi good corporate governance ini luas ya, tidak hanya itu saja. Artinya budaya perusahaannya apakah baik atau tidak dan seterusnya. Nah, kemudian analisis kualitatif yang lain adalah prospek perusahaan tersebut. Misalnya apakah 5 tahun ke depan perusahaan ini akan survive, apakah 10 tahun ke depan perusahaan ini akan masih memiliki konsumen yang loyal, apakah perusahaan tersebut masih bisa berkembang di masa yang akan datang. Nah, ini penting kalau kita mau berinvestasi jangka panjang, begitu kan? Nah, kemudian analisis yang satunya adalah analisis kuantitatif. Nah, analisis kuantitatif ini juga banyak ya kalau kita jelaskan di video ini, karena tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemula. Jadi saya akan jelaskan sedikit sederhana saja. Yang pertama ada rasio keuangan, misalnya ROA. ROA itu return on asset. Return on asset itu adalah pengembalian dana dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tentu ROA semakin besar semakin baik. Kemudian yang kedua adalah ROE atau return on equity. Sebesar apa return yang dihasilkan dari equity yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi equity itu adalah modal. Jadi dengan modal sekian, returnnya bisa sekian gitu. Jadi ROE itu semakin besar semakin baik gitu ya. Kemudian ada lagi debt to equity ratio atau disingkat dengan DER. Debt to equity ratio itu adalah singkatan dari rasio ya, debt to equity ratio itu kepanjangan dari DER ya, Jadi debt to equity ratio itu artinya adalah perbandingan antara utang dengan modal. Nah, sebaiknya debt to equity ratio ini rasionya rendah. Kenapa? Karena kalau debt-nya atau utangnya itu lebih tinggi daripada modalnya, nah itu kan nggak baik juga kan. Kita dalam kehidupan sehari-hari kalau kita punya modal sekian, lah kok utangnya lebih besar ya kan nggak baik, nggak sehat untuk perusahaan gitu. Kemudian apalagi 3 itu dulu deh. Bisa jadi juga saudara perlu tahu dividend yield kalau saudara memang investor jangka panjang yang menginginkan dividen. Oke. Dividen yield itu adalah persentase antara jumlah dividen yang diterima dengan harga saham saat itu. Jadi misalnya Astra International atau ASII itu harganya 5.000. Nah, kemudian dia bagi saham sekitar 500 rupiah per lembar sahamnya. Nah, itu berarti dividen yieldnya gede banget dong, 10%. Nah, ada sih perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen yieldnya itu sampai 10% ada begitu. Tetapi rata-rata yang saya lihat itu dividen yield dari perusahaan itu rata-rata 2-3%, ya 5% itu udah cukup gede lah gitu. Tetapi kan kita dapat keuntungan dari saham itu bukan hanya dari dividen tetapi juga dari capital gain. Nah, saya akan bahas di video selanjutnya saja karena ini sudah sekitar hampir 9 menit ya, supaya tidak terlalu panjang. Di video ketiga saya akan membahas keuntungan kita berinvestasi saham ya. Saya akan jelaskan 2 hal, yaitu dividen dan capital gain. Oke. See you on the next video.